Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan, jumpa lagi dengan saya dalam acara renungan firman Tuhan yang menguatkan. Hari ini kita mau belajar tentang kerendahan hati mendatangkan mujizat. Yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja 5 pasal yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Nanti Bapak Ibu bisa membaca sama-sama. Saya akan membahas bagian per bagian tentang kerendahan hati seorang Naaman. Di dalam pasal yang pertama dikatakan bahwa Naaman adalah panglima Raja Aram. Dia adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi oleh Raja Aram. Namun sangat disayangkan, Naaman mengalami sakit kusta. Sakit kusta di zaman dahulu harus dijauhi, bahkan tidak boleh dekat dengan orang lain. Padahal Naaman sangat disayangi oleh Raja Aram. Karena saking sayangnya oleh Raja Aram, sampai Raja Aram sendiri memberikan surat kepada Raja Israel untuk meminta kesembuhan untuk panglima Naaman ini. Luar biasa, karena saking sayangnya Raja Aram kepada Naaman. Namun apa yang terjadi? Raja Israel pada saat menerima surat daripada Raja Aram, dia mengoyakkan bajunya, dia berkata bahwa aku bukan Allah, kesembuhan bukan daripadaku. Ini yang seringkali terjadi kepada kita sebagai manusia. Seringkali dengan mudah kita meminta kesembuhan atau meminta mujizat atau minta sesuatu, tapi melalui manusia. Kita sering lupa bahwa mujizat itu bukan dari manusia, tapi daripada Tuhan. Dalam kisah ini, kita bisa belajar dari seorang Naaman. Kesombongan dari seorang Naaman, keangkuhan dari seorang Naaman, sampai dengan kerendahan hati seorang Naaman, dan akhirnya dia menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Di dalam pasalnya ayatnya yang ke-7 dikatakan bahwa Raja Israel mengoyakkan bajunya karena dia mengatakan bahwa Allahkah aku sehingga aku dapat mematikan dan menghidupkan. Sehingga Raja Aram mengirimkan pesan ini kepada aku supaya aku menyembuhkan seorang dari sakit penyakit kusta. Namun setelah itu didengarlah oleh Nabi Elisa, abdi Allah itu, bahwa diminta bahwa Naaman untuk datang kepada Nabi Elisa. Pertanyaannya adalah, maukah Naaman datang kepada Nabi Elisa? Di dalam ayatnya yang ke-9, Naaman mau datang. Artinya Naaman mau merendahkan hatinya. Namun apa yang terjadi? Naaman datang dengan kereta kudanya yang besar dengan pasukan untuk menghadap Elisa, meminta kesembuhan daripada Elisa. Seorang nabi dengan kerendahan hatinya hanya mengatakan bahwa meminta panglima Naaman ini untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Naaman dengan keangkuhannya, dengan kekesalannya, dia menyangka bahwa harusnya Nabi Elisa keluar menemuinya. Namun Nabi Elisa tidak menemuinya. Hanya mengatakan bahwa Naaman silakan mandi di sungai Yordan. Naaman sama sekali tidak menyangka. Naaman dengan keangkuhannya, dengan kesombongannya, dia menyangka bahwa harusnya Nabi Elisa keluar untuk menemuinya dan memanggil nama Tuhan dan menumpangkan tangan atas sakit penyakitnya. Bahkan di ayatnya yang ke-12 dikatakan bahwa bukankah Abana
dan Parpar, sungai Damsyik lebih baik daripada sungai yang ada di Israel. Maksudnya adalah sungai Yordan. Untuk aku mandi menjadi tahir. Naaman tidak mengerti arti kata tahir di sini. Karena perintah daripada Nabi Elisa hanya mengatakan bahwa mandilah di sungai Yordan sebanyak 7 kali untuk engkau menjadi tahir. Tahir yang dimaksud adalah bukan tahir secara fisik. Tahir yang dimaksud adalah supaya dihapuskan dari segala dosa-dosanya dan kesombongannya. Naaman dengan keangkuhannya merasa bahwa saya tidak perlu mengikuti perintah dari Nabi Elisa. Namun apa yang terjadi bila Naaman tidak mengikuti apa yang diperintahkan atau apa yang diminta oleh Nabi Elisa? Tidak ada kesembuhan, tidak ada mujizat. Demikian juga kita. Pada saat kita berharap mujizat daripada Tuhan, pada saat kita berharap jawaban daripada Tuhan, tidak akan terjadi pada saat kita mengatur Tuhan. Pada saat kita mengandalkan logika kita, tidak akan terjadi mujizat daripada Tuhan. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Pada saat kita menginginkan mujizat, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama adalah kerendahan hati. Karena saat kita rendah hati, kita tahu bahwa mujizat itu datangnya daripada Tuhan, bukan karena apa yang kita lakukan, bukan siapa kita, tapi siapa Tuhan. Dengan kerendahan hati kita bisa tahu bahwa Tuhanlah yang berkuasa, bukan kita yang mengatur Tuhan, tapi Tuhanlah yang mengatur kita. Bahkan pegawai-pegawainya sendiri berkata bahwa di ayat yang ke-13, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar, bukankah Bapak juga akan melakukannya? Apalagi hanya sekedar mandi, dan kau akan menjadi tahir. Seringkali kita mengandalkan logika kita. Bila kita ingin mujizat daripada Tuhan, kita harusnya begini, dan harusnya mengatur Tuhan begini. Tuhan harusnya seperti ini, Tuhan harusnya seperti itu. No. Tuhan tidak bisa diatur oleh kita. Tuhan tidak bisa dikendalikan oleh kita. Tapi justru kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Hari ini kita belajar firman Tuhan tentang kerendahan hati, tentang mengenal siapa Tuhan. Dia adalah Allah yang berkuasa. Tidak bisa kita atur, tidak bisa kita kendalikan. Siapalah manusia? Siapalah kita? Kita hanya manusia biasa yang tidak bisa mengatur Tuhan dan mengendalikan Tuhan. Luar biasanya dalam kisah ini adalah Naaman akhirnya mau merendahkan hatinya. Dengan kerendahan hatinya, Naaman akhirnya mau mandi di sungai Yordan dan akhirnya menjadi tahir. Karena dia mandi dengan kerendahan hatinya sampai 7 kali. Tanpa kerendahan hati, tidak mungkin Naaman mau mandi sebanyak 7 kali. Setelah dia merendahkan hati, terjadilah mujizat Tuhan. Tanpa kerendahan hati, Naaman pasti tidak akan mengakui bahwa tidak ada Allah lain selain daripada Allah yang ada di Israel. Luar biasanya Tuhan membuat seorang Naaman yang sombong, seorang Naaman yang dengan posisi yang tinggi, anak kesayangan atau pegawai kesayangan daripada Raja Aram, sampai mengakui bahwa tidak ada Allah lain selain daripada Allah yang ada di Israel. Seringkali juga
terjadi pada hidup kita. Jawaban-jawaban doa tidak atau belum kita terima pada saat kita masih sombong, masih kita angkuh, masih kita mengandalkan logika, masih kita mengeraskan pemikiran kita dan mengatur Tuhan. Tidak akan terjadi mujizat apapun, percayalah. Bila Bapak Ibu rindu menerima mujizat daripada Tuhan, mulai belajar rendah hati, seperti seorang Naaman. Walaupun dia posisi tinggi, dia melupakan semuanya itu, dia meninggalkan semuanya itu, dan mulai belajar mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang abdi Tuhan katakan. Belajar untuk tahu apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Lakukan itu, bukan pakai logika kita. Jangan andalkan logika kita, jangan andalkan pemikiran kita, tapi tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Lakukan itu, dan percayalah akan terjadi mujizat. Tapi Bapak Ibu harus rendah hati supaya bisa mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan atas hidup kita. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam setiap apa yang kita doakan, di dalam segala sakit penyakit kita. Kalau Tuhan minta kita ke dokter, kita harus ke dokter, sehingga terjadi mujizat. Pada saat Tuhan minta kita ganti bisnis, pindahlah dan gantilah bisnis kita. Pada saat Tuhan minta kita pindah kerja, pindahlah kerja. Pada saat Tuhan kita minta sesuatu, lakukan itu. Dan percayalah, akan terjadi mujizat. Tidak mudah dan juga tidak sulit. Butuh kerendahan hati untuk terima mujizat daripada Tuhan. Karena saat rendah hati, kita akan mengucap syukur bahwa kesembuhan, mujizat, dan semua yang terjadi atas hidup kita dikarenakan daripada Tuhan, bukan daripada diri kita sendiri. Yes, itulah yang Tuhan mau, untuk kita mengerti bahwa mujizat itu bukan gratisan. Mujizat itu bukan asal-asalan. Mujizat itu tidak murahan. Tapi butuh kerendahan hati, sehingga kita tahu dan sadar bahwa mujizat itu datangnya daripada Tuhan, dan kita harus menghormati Tuhan dan menghargai Tuhan. Semoga renungan ini menguatkan dan menyadarkan kita untuk kita rendah hati dan tidak sombong, mengakui Tuhan adalah di atas segala-galanya, tidak mengandalkan logika kita, tapi kerendahan hati kita yang kita andalkan, sehingga menghargai Tuhan di atas segalanya dan melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan, sehingga terjadi mujizat itu. Sehingga pada akhirnya kita dapat mengatakan bahwa tidak ada Allah lain selain daripada Allah Israel yang bisa melakukan semuanya, mujizat demi mujizat atas hidup kita. Bukan atas kemampuan kita, tapi atas kuasa daripada Allah Israel. Semoga renungan ini menguatkan kita dan menyadarkan kita, dan terus menghargai Tuhan, sehingga terjadi mujizat demi mujizat atas hidup kita. Ingat, kerendahan hati membuat kita mengerti bahwa Tuhan adalah di atas segala-galanya. Kerendahan hati membuat kita mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.